Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang ingin saya bahas adalah tentang rumah Jessica Iskandar yang beritanya rumahnya disatroni pocong dan tertangkap oleh CCTV. Tadi sudah saya pelajari banget, saya coba terawang. Ini kayaknya ada orang yang sakit hati pada Jessica Iskandar, mengirim tanah kuburan. Dan orangnya ini ada kaitannya dengan sakit hati, pernah bekerja sama dalam bisnis, dan tujuannya adalah untuk menghambat rezeki Jessica Iskandar. Yang saya lihat tadi seperti itu. Makanya Jessica Iskandar harus berusaha untuk mengambil pocong tersebut atau mengusir pocong tersebut dari rumahnya. Saya tadi ada penglihatan, ada sebuah pohon. Pohonnya ini tidak besar kok, pohonnya ringkih. Tapi pocongnya ini bertempat di situ. Dan harus diambil, kalau nggak diambil akan bercokol di situ terus. Dan kalau diusir, biasanya kalau diusir bisa kembali. Alangkah baiknya dicabut, pocongnya ditaruh botol, dibuang yang jauh. Panggil orang pintar untuk itu. Kalau untuk mengatasi sendiri kayaknya sulit, tapi kalau untuk darurat bisa dengan bunga macan kera atau juga garam dan lain sebagainya, yang intinya untuk membentengi rumah Jessica Iskandar secara sementara. Karena kekuatan dari pocong tersebut juga harus diimbangi dengan orang pintar untuk bisa mengambil energi pocong tersebut dan dibuang jauh. Kalau sekedar diusir tanpa ada proteksi, ya bisa balik lagi. Karena begini teman-teman, biasanya seseorang yang sakit hati itu akan menyuruh orang, katakanlah seseorang dukun yang negatif. Yang namanya dukun ini kan ada dukun positif dan ada dukun negatif. Dukun itu istilahnya hanya sebatas profesi, tapi tergantung personalnya ya. Kalau dukunnya putih juga banyak, dukunnya hitam juga banyak, tergantung niatnya. Lah kebetulan yang dimintai tolong dari orang yang sakit hati pada Jessica Iskandar ini termasuk dukun yang punya niatan hitam, dikarenakan akan menyumbat rezeki Jessica Iskandar biar tidak lancar. Dan di sini kayaknya pakai media tanah kuburan yang dipakai untuk menghalangi rezeki Jessica Iskandar ini. Nah, ketika seseorang makhluk ini sudah disuruh, dia akan takut jika harus balik lagi kepada orang yang nyuruh. Takut banget. Ibaratnya kembali lagi kepada tuannya, kepada bosnya. Ini takut banget. Makanya makhluk hidup ini yang disuruh tadi harus diambil kemudian dibuang, tidak disuruh kembali ke tuannya. Gak akan mau. Diambil, bisa dibuang di hutan atau bisa dibuang di laut, seperti itu kalau saya sih ya. Karena begini, kalau nggak diambil ini akan bercokol terus. Kalau sekedar dinetralisir tetap akan berada di situ. Memang semakin lama energinya akan semakin turun ketika bosnya sudah nggak mau ngasih makan, nggak mau ngasih bakar dupa dan kemenyan untuk dia. Energi dari makhluk hidup nanti akan sedikit demi sedikit turun, tapi tetap akan bercokol di situ, dan itu merupakan energi negatif dan kurang bagus. Makanya harus diambil, harus segera diambil. Kalau untuk proteksi sementara atau untuk menghambat energi dari makhluk hidup ini secara sementara, bisa pakai bunga macan kera direndam, kemudian didoai dan disiram di tempat-tempat di depan rumah, terutama di pintu gerbang Jessica Iskandar ini ya. Yang darurat ini di pintu gerbangnya, karena keluar masuk orang untuk bisa mencari rezeki. Kayaknya ditaruh di sekitar situ kalau menurut pendapat saya. Intinya di sini yang saya lihat tadi, orangnya ini masih muda, pelakunya bisa dikatakan seumuran atau beda dikit umurannya dengan Jessica Iskandar. Yang saya lihat ada sosok laki dan perempuan. Nah, tapi Jessica Iskandar jangan seudon dengan penerawangan saya, karena apa yang saya lihat ini juga bisa salah. Makanya di sini alangkah baiknya segera bertindak untuk menyelamatkan rezeki ke depannya.
Karena tentunya kalau nggak dibersihin akan bisa berakibat fatal untuk rezeki Jessica Iskandar. Kalian boleh percaya, boleh enggak. Mungkin kalian bisa berkata, percayakan kepada Tuhan. Tapi Tuhan ini dalam membantu manusia tidak langsung turun tangan teman-teman, melalui umatnya yang lain untuk bisa membantu Jessica Iskandar. Kalau sekedar berdoa kepada Tuhan, kemudian kamu tanganmu nggak krembiak-krembiak, kakimu nggak berusaha, tentunya itu juga pertolongan juga agak lama. Lain kalau kalian berdoa, minta pertolongan Tuhan sama berusaha secara nyata. Tentunya ini akan lebih gerak cepat daripada hanya berdoa saja. Ya, nah pocong itu gunanya untuk menggambar rezeki yang masuk pada Jessica Iskandar. Misalnya, kalau seseorang mau menghubungi Jessica Iskandar, mau datang ke rumahnya untuk kerjasama, tiba-tiba, wah kok rumahnya nggak nampak. Atau seolah-olah nama Jessica Iskandar tidak ada di dunia keartisan Indonesia. Tujuannya seperti itu. Jadi semakin lama rezeki Jessica Iskandar ini akan semakin turun, pamornya juga turun. Makanya harus segera diusahakan agar si pocong ini dipindahkan ke lain tempat, ya. Seperti itu. Baiklah, di sini akan saya prediksi bagaimanakah rezeki Jessica Iskandar setelah ada penampakan pocong itu. Impes keluar, ada jalan buntu. Selanjutnya ada penolakan. Selanjutnya maafkanlah. Jadi di sini ada 3 kartu kunci yang menggambarkan rezeki Jessica Iskandar setelah ada penampakan pocong tersebut. Seperti yang saya ulas di depan tadi, gunanya untuk menghambat rezeki Jessica Iskandar. Dan kartunya ini juga muncul, ada jalan buntu. Jadi Jessica Iskandar ini kayaknya mencari rezeki ini kok sulit banget. Ini sulit. Semua apa yang diajukan kayaknya ada penolakan. Atau kalau orang yang mau bekerja sama dengan Jessica seolah-olah nggak srek hatinya, jadinya batal. Ya, ada invest, ada rejection. Kemudian ada maafkanlah saya nggak ingin bekerja sama denganmu. Atau ada hal-hal lainnya yang membuat rezekinya ini selalu ada kegagalan, ada jalan buntu setiap mau berusaha. Ini memang tujuannya dari orang yang mengirim pocong di rumah Jessica Iskandar tadi. Terkait dengan sakit hati dikarenakan pernah bekerja sama bisnis, kemudian mungkin ada masalah dan lain sebagainya, yang pada akhirnya dia menggunakan cara-cara seperti itu. Orangnya ini dari orang dunia bisnis, bukan dari orang dunia entertain. Gak tahu lagi kalau ini bisa gabung ya, bisa orang dunia entertain tapi juga melakukan bisnis, bisa juga seperti itu. Tapi yang saya lihat tadi cenderung ke bisnis, murni bisnis. Ya, murni bisnis. Nah, disinilah tujuannya memang untuk menggambar rezeki Jessica Iskandar. Kemudian akan saya prediksi setelah misalnya Jessica Iskandar sudah berupaya ke orang pinter untuk menarik dari energi pocong tersebut, bagaimanakah rezekinya? Setelah ada upaya pembersihan terkait rumahnya, terkait pocong tersebut, bagaimanakah rezeki Jessica Iskandar? Ini yang orang pinternya orang Sunda. Karena saya kelihatan seseorang yang kayak berpakaian abang-abang Betawi seperti itu. Jadi saya mengartikan kayaknya entah orang Betawi, entah orang Sunda. Jadi orang Jawa Barat, orang pinternya ini ya. Laki-laki orang pinternya. Bagaimana rezeki Jessica Iskandar setelah rumahnya dibersihkan? Ada simbol recovery, kunci pembuka atau kunci penutup. Selanjutnya
Ada insting naluri, pergunakan nalurimu, pergunakan instingmu. Selanjutnya ada despondensi, ada kelelahan, juga ada kesalahan di sini. Jadi teman-teman, setelah andai kata energi pocong tadi dibersihin atau energi gaib lainnya dibersihkan, itu juga merupakan kunci pembuka dari rezeki Jessica Iskandar ke depannya. Tapi di sini juga ada saran lain untuk Jessica Iskandar. Selain mengadakan pembersihan rumahnya, juga harus ada insting naluri. Ya, ada insting naluri. Kamu juga harus hati-hati terhadap orang-orang yang dirasa kamu kayak ada suara hati orang ini kok seperti ini kepada saya. Jadi kamu juga harus hati-hati pada instingmu mengarah kemana. Dan di sini kamu juga harus introspeksi diri untuk Jessica Iskandar. Ada despondensi, ada kesalahan apakah sehingga orang itu membencimu, ya? Karena introspeksi diri ini sangat penting teman-teman. Dengan introspeksi diri kita jadi tahu ada kesalahan apakah dan lain sebagainya. Andai kata mungkin merasa nggak ada kesalahan, ya tetap introspeksi diri, tetap berbaik hati, tetap membenahi diri untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Di sini disarankan untuk introspeksi diri terhadap apa yang sudah dilakukan, kesalahan apa yang sudah dilakukan yang membuat orang menjadi kurang demen kepadamu, kepada Jessica Iskandar seperti itu. Kemudian, jadi setelah ada pembersihan, masih ada proses yang harus dilakukan Jessica Iskandar. Karena kita juga yang namanya orang bertemu, yang namanya orang menderita, yang namanya orang bahagia itu tidak ada yang namanya kebetulan. Kenapa orang itu melakukan seperti itu? Tentunya karena ada rasa sakit hati. Kenapa ada rasa sakit hati? Tentunya tadinya ada hubungan dengan Jessica Iskandar. Nah, tinggal entah yang salah siapa, yang benar siapa, kita juga kurang tahu. Tapi di sini Jessica Iskandar diharap untuk bisa lebih hati-hati sesuai instingmu dalam berteman, dalam menjalin hubungan, dan juga harus hati-hati dalam menjalin setiap pertemanan. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, omongan kita menjadi orang sakit hati dan lain sebagainya. Seperti itu sih ya. Selanjutnya akan saya prediksi, mampukah Jessica Iskandar ini membangkitkan kembali perekonomiannya di tahun 2023 dan 2024 ya. Saat ini kan 2023. Saya lanjut ke 2024. Ada perkembangankah? Ada simbol workaholic. Harus ada giat untuk bekerja. Ya, harus lebih agresif, lebih aktif lagi untuk memasarkan dirinya, misalnya semakin giat di TikTok, semakin dia konten YouTube dan lain sebagainya, sehingga namanya tidak tenggelam ya. Harus lebih gigih lagi bekerja biar ada endorse yang masuk lebih banyak lagi. Selanjutnya sampai tahun 2024, bagaimanakah karir Jessica Iskandar? Destiny. Tapi di sini juga ada nasib baik dan nasib buruk. Ada fight, yakinlah menghadapi masalah pocong dan kemudian dibersihkan, dan Jessica Iskandar harus introspeksi diri, mulailah harus giat lagi untuk bekerja lebih gigih. Ada simbol workaholic, gila kerja. Harus didongkrak pamornya kembali. Harus rajin TikTokan, harus rajin YouTubean, harus rajin mempromosikan diri biar dikenal atau biar namanya kembali naik ya. Karena hal ini akan bisa mengubah nasibmu ke depannya. Nasib baik dan nasib buruk itu sebenarnya tergantung dari apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu usahakan. Kalau dia bekerja keras ya, ada workaholic ini, akan ada kondisi rezeki yang lebih baik lagi ke depannya.
yakinlah jika kamu mau bekerja keras akan ada rezeki yang lebih baik lagi. Seperti itu untuk Jessica Iskandar ini ya. Jadi yang pertama harus dibersihkan dulu rumahnya. Pakai orang pinter. Kalau membersihkan cara sendiri dengan sendiri itu sulit ya. Yang kedua, introspeksi diri. Hati-hati dalam pertemanan. Kemudian yang ketiga, harus giat kembali semangat untuk bekerja. Biar banyak endorse yang masuk, biar namanya semakin meningkat dan tidak terlupakan di media sosial, di media hiburan, di media entertain seperti itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga yang terbaik untuk Jessica Iskandar. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang